Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahana Bila dengan NIM lahir 025 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kajian fitokimia yang berjudul Rahasia Molekuler Mangrove, yang sebuah studi tentang isolasi senyawa terpenoid dari tanaman bakau merah, Rhizophyra mucronatalam, beserta evaluasi potensi terapeutiknya. Studi ini mencakup pendekatan fitokimia konvensional sekaligus metode in silico modern dengan target aktivitas antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, dan trombolitik. Mengapa penelitian ini penting? Karena kita hidup di era di mana beban penyakit global itu semakin berat. Kanker masih menjadi penyebab kematian kedua di dunia. Trombosis dan stres oksidatif terus memicu krisis kardiovaskular. Sementara itu, obat-obatan sintetis yang ada seperti antioksidan dan antiinflamasi golongan NSAID jangka panjang sangat dibatasi oleh efek samping toksik yang signifikan. Di sisi lain, 88% populasi global atau sekitar 3,5 miliar jiwa masih mengandalkan pengobatan herbal. Inilah yang mendorong ilmuwan untuk beralih ke metabolis sekunder aktif, khususnya terpenoid dari tanaman ekstremofil pesisir seperti mangrove. Tanaman ini memiliki 4 keunikan morfologi yang perlu kita pahami. Pertama, daunnya yang berbentuk elips lebar 10 hingga 19 cm dengan kutikula tebal pelindung radiasi dan salinitas. Bagian inilah yang menjadi sumber utama ekstraksi kita karena kaya metabolis sekunder. Kedua, Propagule vivipar. Ini merupakan biji yang sudah berkecambah sepanjang 40 hingga 80 cm saat masih menggantung di pohon induk sebagai adaptasi agar langsung menancap di substrat lumpur. Ketiga, akar tunjang yang tumbuh melengkung hingga 2,5 meter sebagai jangkar mekanis penahan ombak. Dan keempat, akar nafas atau pneumatofora yang dilengkapi pori-pori khusus bernama lenticel untuk menyerap oksigen langsung saat kawasan pesisir mengalami pasang laut. Habitat utamanya adalah hutan mangrove Sundarbans di Bangladesh dan pesisir Asia Tenggara termasuk Indonesia. Masyarakat pesisir Sundarbans telah menggunakan bakau merah secara turun-temurun sejak abad ke-17. Ini bukan sekedar mitos, ini adalah kompas etnofarmakologi yang mengarahkan fokus riset kita. Daun dan kulit kayu digunakan sebagai anti diare, pereda lambung berlebih, dan pengobatan tuak lambung. Seluruh bagian tanaman dimanfaatkan untuk meredakan demam, hepatitis, hematoma, bahkan untuk mengatasi angina, yaitu nyeri dada akibat sirkulasi yang terhambat. Sementara ekstrak batangnya digunakan untuk meredakan nyeri menstruasi parah dan stimulan kontraksi rahim saat persalinan. Sejarah penggunaan selama berabad-abad ini memberikan petunjuk ilmiah yang sangat berharga untuk menentukan target screening fitokimia modern. Proses ekstraksi berlangsung dalam 5 tahap presisi, dimulai dari preparasi, itu sebanyak 1,28 kg daun segar dikering anginkan selama 7 hari di tempat teduh, jauh dari paparan UV, untuk mencegah degradasi senyawa termolabil, kemudian digiling menjadi serbuk. Tahap kedua adalah maserasi dingin menggunakan pelarut etil asetat suling selama lebih dari 2 minggu. Metode dingin ini krusial untuk menjaga integritas senyawa aktif agar tidak rusak oleh panas. Tahap ketiga yaitu konsentrasi. Penguapan vakum menghasilkan ekstrak kasar etil asetat kering seberat 38,5 gram, mewakili rendemen 3% dari total biomasa awal. Keempat, vaksinasi KCV atau kromatografi cair vakum, yaitu 20 gram ekstrak kasar dipisahkan menggunakan tekanan dan sistem gradien polaritas menghasilkan 26 fraksi gabungan awal. Dan tahap terakhir adalah pemurnian kolom. Pemisahan resolusi tinggi menggunakan kromatografi kolom silika gel dipantau secara real time melalui plat KLT dengan reagen pendeteksi vanilin atau H2SO4. Selanjutnya, dari ekstrak kasar dilakukan partisi cair-cair berdasarkan tingkat polaritas untuk memisahkan golongan senyawa. Dihasilkan 4 fraksi utama. Fraksi RMP dari petroleum ether bersifat nonpolar ekstrim, mengandung lilin, lemak murni, dan terpenoid sangat nonpolar. Fraksi RMC dari kloroform bersifat semipolar rendah, didominasi terpenoid, sterol, dan alkaloid. Fraksi RMA dari air bersifat polar tinggi, mengandung glikosida kompleks, tanin, dan saponin. Namun yang menjadi bintang utama dalam studi ini adalah fraksi RME dari etil asetat, fraksi semipolar yang mengandung terpenoid polar dan flavonoid. Fraksi RME ini dipilih karena menunjukkan aktivitas biologis terkuat dan kemudian dijadikan jalur utama untuk proses isolasi kromatografi lanjutan menuju penemuan molekul tunggal. Dari proses isolasi, berhasil diperoleh 5 senyawa terpenoid. Senyawa 1 adalah sesquiterpenoid tricyclic rangka botrien yang merupakan temuan luar biasa karena biasanya hanya ditemukan pada jamur endofit dengan rendemen 25%. Senyawa 2 adalah 3 beta hidroksi 11 oxoolean 12 enyl palmitat, tercatat sebagai penemuan pertama di spesies R. mucronata. Senyawa 3 adalah tarakserol dengan konsentrasi tertinggi mencapai 36,25%. Senyawa 4 dan 5 merupakan turunan ester tarakserol dengan gugus kumarat, masing-masing stereoisomer cis dan trans.
Bagaimana kita membuktikan identitas kelima senyawa tersebut? Jawabannya ada pada serangkaian karakterisasi spektroskopi. Pertama, 1H dan 13 CNMR 400 MHz dalam CdCl3 digunakan untuk memetakan kerangka karbon dan proton secara presisi. Temuan kuncinya terbuktinya ikatan rangkap, gugus metil dominan pada tarakserol dan eksistensi cincin aromatik. Kedua, NMR 2D meliputi CWSY, HSQC, dan HMBC digunakan untuk merangkai dan menghubungkan atom-atom yang kompleks. HMBC ini menjadi instrumen yang paling krusial untuk membuktikan posisi gugus keto alfa pada senyawa satu yang langka. Ketiga, spektroskopi UV visible mengkonfirmasi adanya cincin aromatik terkonjugasi pada senyawa satu melalui pita absorpsi di area 250 hingga 300 nanometer. Dan terakhir, spektroskopi IR berhasil melacak sidik jari gugus C rangkap 2O ester pada rentang 1720 hingga 1740 cm inverse dan ikatan OH alkohol yang kuat di area 3200 hingga 3600 cm inverse. Selanjutnya, bagaimana performa keempat fraksi utama kita dalam uji farmakologi? Matrix scorecard ini merangkumnya dengan jelas. Pada uji antioksidan DPPH, fraksi RME menjadi juara dengan IC50 yang mendekati standar. Pada uji sitotoksik BSLA, fraksi RMC paling unggul dengan LC50 terendah, sangat toksik terhadap sel kanker. Pada uji trombolitik, fraksi RMP mendominasi dengan lisis lebih dari 86%. Dan pada uji antiinflamasi, kembali fraksi RMC menunjukkan performa terbaik sebagai pelindung membran dengan inhibisi sekitar 73%. Kesimpulan pentingnya, tingkat polaritas sangat menentukan jalur terapi. Fraksi semipolar RMC dan RME mendominasi aktivitas perlindungan membran dan perusakan sel abnormal. Pada uji penangkapan radikal bebas DPPH, fraksi RME mencatat IC50 sebesar 1,73 mikrogram per mili, nyaris menyamai standar asam askorbat murni di 1,68 mikrogram per mili dengan perbedaan yang tidak signifikan secara statistik, yaitu P kurang dari 0,001. Performa di luar biasa ini sepenuhnya dikendalikan oleh tingginya kadar terpenoid polar dalam fraksi ini. Sementara pada uji sitotoksisitas menggunakan Brainstream Lethality Assay, fraksi RMC mencatat LC50 hanya 0,95 mikrogram per mili, sangat agresif terhadap sel abnormal. Sebagai perbandingan, standar vincristine berada di 0,35 mikrogram per mili. Posisi RMC yang sangat dekat dengan obat kemoterapi standar ini menempatkannya sebagai kandidat kuat agen antipoliproliferatif primer. Pada uji trombolitik, fraksi RMP dari petroleum ether mampu melisis 86,12% bekuan darah manusia secara in vitro. Angka ini sangat mengesankan jika dibandingkan streptokinase sintetis yang mencapai 97,11%. Artinya, ekstrak nonpolar bakal merah ini merupakan alternatif alami yang sangat potensial untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Pada uji antiinflamasi melalui stabilisasi membran eritrosit, fraksi RMC menunjukkan inhibisi lisis sebesar 73% pada stres hipotonik dan 70,33% pada stres panas 54 derajat Celcius. Mekanismenya, molekul terpenoid secara aktif mencegah pelepasan enzim lisosom perusak, hampir setara dengan efektivitas obat standar asam asetil salisilat yang mencapai sekitar 76%. Untuk memahami mekanisme aksi di tingkat molekuler, dilakukan simulasi penambatan molekuler. Hasilnya sangat mengesankan. Senyawa 3 itu berikatan pada reseptor kanker EGFR dengan afinitas minus 9,1 kal per mol, mengalahkan obat standar erlotinib di minus 7,2 kal per mol. Senyawa 1 pada target CDK2 mencapai minus 9,7 kal per mol, setara dengan kenpaulon. Dan untuk target antioksidan enzim katalase, senyawa 3 dan 4 mencatat minus 8,8 kal per mol, mengungguli L-askorbat. Ikatan hidrogen dan hidrofobik yang terbentuk terbukti lebih kokoh dari beberapa obat sintetis yang ada saat ini. Sebaik apapun aktivitas suatu senyawa, ia harus memenuhi syarat keamanan dan kemampuan untuk menjadi obat. Disinilah profil farmakokinetik dan toksikologi berperan. Senyawa 1, sang sesquiterpen langka, menjadi sorotan bintang. Memenuhi 100% aturan 5 Lipinski untuk rute obat oral, absorpsi gastrointestinal dinilai sangat tinggi dan bahkan mampu menembus saluran darah otak untuk mencapai target neuro. Ini profil ideal seorang kandidat obat. Dari sisi toksikologi, menggunakan Protox 2, senyawa 3, 4, dan 5 dari golongan triterpenoid berstatus sangat aman di kelas 6 dengan LD50 yang sangat besar mencapai 9.960 hingga 70.000 mg per kilogram. Sementara senyawa 1 dan 2 berada di kelas 4 aman dengan margin lebar dengan risiko mutasi karsinogenik yang minimal. Semuanya sangat menjanjikan untuk lanjut ke uji fase in vivo.
Berabad-abad lalu, tabib pesisir Sunda Barnes merebus kulit kayu bakau untuk menyembuhkan nyeri dada atau angina, disentri, dan demam parah, tanpa mengetahui sama sekali mekanisme biologis di baliknya. Hari ini, dengan teknologi fitokimia dan in silico, misteri itu akhirnya terpecahkan. Data in vitro kita membuktikan bahwa fraksi lipofilik bakau secara aktif memecah pembekuan darah melalui trombolisis. Inilah yang menjelaskan mengapa obat jantung leluhur itu berhasil, dan terpenoid dalam fraksi kloroform menstabilkan peradangan membran sel. Inilah mekanisme dibalik kesembuhan demam dan disentri. Ini bukan sekedar validasi ilmiah biasa, kearifan lokal terbukti sahih secara kuantum. Senyawa terpenoid adalah insinyur molekul sejati dibalik etnofarmakologi bakau Asia. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum 3 kontribusi utama penelitian ini. Pertama, validasi molekuler. Rhizophora mucronata bukan sekedar pelindung abrasi pantai, ia adalah reaktor biokimia raksasa yang padat dengan terpenoid aktif. Kedua, penemuan baru. Keberhasilan isolasi senyawa 1, sesquiterpen botryene, memecahkan rekor batas fitokimia baru untuk spesies tumbuhan tingkat tinggi. Ketiga, prospek multitarget. Afinitas ikatan komputasi yang menakjubkan terbukti mengalahkan obat sintetis pada reseptor kanker dan antioksidan. Dipadukan dengan profil keamanan ADME atau TOX yang superior. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.